山係江南一大鎮，贊先生原名梁贊，出自富貴家庭。Berlatar belakang di sebuah desa kecil, tepatnya di desa Fosan, kisah akan berfokus pada seorang remaja anak orang kaya bernama Liang Chang, di mana Liang Chang ini sangat terobsesi dengan bela diri dan ia kerap merasa bahwa dirinya lah orang yang paling hebat di desa ini. Namun tanpa Liang Chang ketahui, sebenarnya semua lawan-lawannya tersebut telah disogok oleh ayahnya melalui asisten pribadinya, dan hal itu dimaksudkan agar Liang Chang tak terluka saat bertarung, di mana keadaan tersebut kerap dimanfaatkan sebagian warga untuk dapat menghasilkan uang, meski pada faktanya orang yang memanfaatkan tersebut tidak sama sekali memiliki background sebagai ahli kungfu alias orang biasa. Suatu malam, di desa Liang diadakan sebuah pertunjukan opera yang menampilkan berbagai macam karakter dalam pertunjukannya, di mana saat itu ketika teman Liang datang dan salah satu di antara mereka menyukai karakter wanita dalam pertunjukan opera tersebut, dan dengan pedenya teman Liang itu mendatangi si karakter untuk berupaya merayunya, padahal tanpa ia sadari karakter wanita tersebut adalah seorang pria yang memiliki keahlian mengimpersonate suara wanita. Dan ternyata pria yang pandai mengimpersonate ini adalah seorang ahli bela diri Wing Chun yang bekerja pada pertunjukan opera ini, dan karena tak terima dihajar oleh si pria tersebut, teman Liang pun akhirnya memutuskan untuk mengadu pada Liang agar mau membalaskannya. Master ahli Wing Chun tersebut bernama Master Tai. Penasaran dengan ucapan Master Tai, Liang pun langsung pulang ke rumah untuk menantang kedua pekerja ayahnya dengan sebuah ancaman pecat jika tak sungguh-sungguh dalam melawannya, dan hasilnya benar. Liang dengan mudah mampu dibuat tumbang oleh mereka berdua, dan dari sinilah Liang sadar bahwa dirinya memang masih newbie dalam keahlian bela diri. Untuk merubah semua itu, Liang dan ayahnya langsung mendatangi Master Tai untuk memohon agar mau mengajari Liang kungfu. Tapi seketika itu pula permohonan tersebut langsung ditolak oleh Master Tai, karena untuk saat ini Master Tai tak berniat melatih siapapun dan hanya ingin fokus pada pekerjaannya saja. Keesokan harinya, Liang mendapat kabar bahwa rombongan opera akan pergi ke Kanton untuk melakukan pertunjukan di sana, di mana Liang saat itu juga meminta bantuan ke ayahnya untuk membayar APK kapal agar dirinya bisa masuk ke sana, yang mana tujuan dirinya melakukan itu tidak lain dan tidak bukan untuk bisa dekat dengan Master Tai, karena meskipun sudah ditolak, Liang tak akan menyerah begitu saja sampai dirinya benar-benar diangkat menjadi murid. Bergeser sementara dari kehidupan mereka, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama John yang diketahui adalah anak dari seorang pejabat pemerintah, di mana si John ini sama seperti Liang yang terobsesi dengan bertarung dan bertarung. Namun bedanya, John ini memanglah tangguh tanpa adanya bantuan dari siapapun. Pada kesempatan ini, John meminta kepada aparat setempat untuk mencarikan seorang petarung yang benar-benar tangguh, karena sejauh ia bertarung, ia belum pernah kalah, dan itu membuatnya sama sekali tak menemukan kepuasan.
Singkat cerita, acara opera pun akan segera dimulai. Dalam penampilan kali ini, Master Tai sedikit terkendala pemain karena satu pemainnya ada yang mengundurkan diri akibat mempunyai masalah dengan seorang preman baru-baru ini. Dan agar acaranya tetap berjalan, Master Tai pun meminta Liang untuk menggantikan perannya, di mana saat Liang akan naik ke atas panggung, Liang pun berpapasan dengan para preman tersebut. Dan di sini, para preman itu menganggap bahwa Liang adalah si target, sehingga hasilnya aksi pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Aksi pertarungan tersebut terjadi sampai ke atas panggung tepat di mana Master Tai masih menikmati aksi penampilannya, dan karena ini sudah dianggap meresahkan, Master Tai pun turun tangan untuk menghajar mereka semua. Dan di saat itu terjadi, John yang kala itu hadir menyaksikan acara ini melihat langsung kehebatan Master Tai, dan John saat itu juga meminta kedua asistennya untuk melakukan pertemuan dengan Master Tai. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Usai diberikan undangan, Master Tai datang bersama Liang serta seluruh anggota opera untuk memenuhi kemauan yang diminta si John, di mana secara penyambutan, semua tamu diberikan makanan enak secara gratis. Namun, ketika sudah mulai membuka obrolan, John langsung to the point bahwa ia hendak menantang Master Tai saat ini juga, dan dengan senang hati, Master Tai pun menerimanya untuk kemudian langsung memulai pertarungan. Secara kemampuan, sebenarnya Master Tai bisa saja mengalahkan John saat itu juga, tapi ternyata Master Tai ini mengidap sebuah penyakit asma yang sayangnya sudah masuk dalam kategori kronis, sehingga efek dari penyakit tersebut membuatnya tak bisa bertarung dengan maksimal, dan John yang melihat itu memutuskan untuk menyudahi pertarungan dan akan menunggu Master Tai sampai sembuh nanti. Setelah itu, ternyata kabar pertarungan antara keduanya terdengar sampai ke telinga ayah dari si John, di mana mengejutkannya, ayah si John ini justru meminta kedua pengawal si John untuk menyingkirkan Master Tai sebelum beliau sembuh. Karena rupanya, sang ayah tahu jika anaknya pasti tidak akan menang melawan Master Tai, dan karena tak ingin anaknya kenapa-napa, ia pun terpaksa melakukan ini. Master Tai sendiri kondisinya saat ini cukup memprihatinkan, dan karena kasihan, Liang pun bergegas pergi ke apotik untuk mencarikan obat, di mana saat sudah mendapatkan obat tersebut lalu berjalan kembali, disitulah muncul pasukan ajudan si John yang membawa persenjataan lengkap, dan tanpa ampun lagi, semua personil opera pun langsung dibunuh satu persatu. Saat hendak membunuh Master Tai tersadar dan langsung melakukan perlawanan, dan meskipun sempat terkena beberapa tikaman, Master Tai masih bisa bertahan serta berhasil membuka kedua cadar ajudan si John, di mana setelah itu, tak lama Liang datang menyelamatkannya, dan melalui perjuangan yang begitu keras, pada akhirnya Liang pun berhasil menyelamatkan Master Tai dari kematian. Dua hari berlalu, kini mereka berdua bersembunyi di kediaman salah satu teman seperguruan Master Tai sewaktu berlatih kungfu dahulu. Nama temannya Master Tai yaitu Master Hung. Dan meski kedua master tersebut adalah teman lama, mereka berdua kerap berselisih paham jika berurusan dengan keahlian bela diri. Diketahui Master Hung sendiri sudah lama tinggal di sini dengan sang anak, dan keseharian beliau disibukkan dengan aktivitas peternakan serta berlatih bela diri bersama anaknya, di mana pada suatu momen saat anak Master Hung tengah berlatih, Liang tak sengaja melihatnya, dan seketika itu pula Liang terfikirkan untuk bisa diangkat menjadi murid Master Hung juga. Mendengar keluh kesah Liang yang tak kunjung diangkat menjadi murid, membuat Master Hung bungkam lalu maju untuk membicarakan ini ke Master Tai, di mana karena ucapan temannya itulah akhirnya Master Tai luluh juga, dan kini Liang pun resmi diangkat menjadi muridnya lalu menjalani kesehariannya dengan berlatih bersama kedua master tersebut.
Meski sudah berhasil menguasai ilmu dari kedua gurunya, Liang tak lantas gembira karena melihat Master Tai semakin memburuk keadaannya. Dan karena jalan satu-satunya untuk menyembuhkan beliau hanyalah membawa ke seorang dokter, akhirnya Liang pun memutuskan untuk membawa Master Tai pulang ke Foshan agar di sana ia bisa merawatnya dan juga bisa kembali bertemu ayahnya. Entah bagaimana ceritanya, secara kebetulan John bersama kedua asistennya sudah berada di Foshan untuk mencari petarung kuat sebagai lawan John selanjutnya. Dan sudah pasti semua warga mengarahkannya pada sosok Liang untuk sebagai rekomendasi. Di mana saat itu juga John pun bergegas pergi ke sana. Dan saat mendapati Master Tai masih hidup, John pun sangat gembira melihatnya karena akhirnya ia bisa melanjutkan pertarungan dengan beliau. Akan tetapi di sini Master Tai langsung membuka suara atas kelakuan kedua ajudannya yang menewaskan semua teman-temannya. Dan karena tak ingin kedua kedoknya diketahui semua, kedua ajudan tersebut langsung menusuk Master Tai, di mana akibat tusukannya tersebut Master Tai pun dinyatakan tewas. Dan John yang melihat itu akhirnya memutuskan untuk menghukum kedua ajudannya dengan cara dipenggal kepalanya. Meskipun John bukanlah dalang atas kematian gurunya, Liang tetap tidak terima untuk kemudian melanjutkan pertarungan gurunya yang tertunda dengan menantang John untuk berduel. Dan dengan ini, aksi pertarungan antara keduanya pun dimulai. Singkatnya, dengan kolaborasi jurus Wing Chun yang diajarkan kedua gurunya, pada akhirnya Liang pun berhasil mengalahkan si John. Dan setelah ini, Liang akan menyebarkan aliran Wing Chun ke seluruh dunia. Tamat.